Alhamdulillah wa syukurulillah, dengan kudro dan inayah Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami pimpinan wilayah Pemuda Persib Jawa Barat sebagaimana planning perencanaan yang merupakan sebuah janji di Daurah Dakwah di Saung Amplung Ujo, kami ingin menindaklanjuti Daurah Siasah Jamiah di Saung Amplung Ujo itu. Walaupun konsepnya sedikit berbeda dengan nama yang berbeda pula, tapi intinya sebetulnya ini sebuah follow up dari apa yang kami laksanakan di Saung Amplung Ujo kemarin. Hadirin khotimah rahimakumullah, alhamdulillah Setia. Cuma memang yang kami inginkan nanti Setia lebih mengeksplor, kalau kita ini permohonan bukan perintah, ini permohonan request, mengeksplor gerakan politik pemuda Persis sejarahnya. Dalam artian pertama, pertimbangan kami, literatur mengenai pemuda Persis cukup dibilang jarang, kalau tidak pun tidak ada gitu. Sangat jarang gitu, literatur mengenai pemuda Persis. Literaturnya apakah buku, catatan dan sebagainya, sehingga kami kesulitan ingin mengetahui bagaimana sebetulnya format fikih siasat khususnya. Ustaz Setia sendiri sebetulnya kalau untuk Persis tinggal beli buku Setia Persis dan politik, itu gampang untuk Persis. Nah, hanya kami ingin lebih mengeksplor politik pemuda Persisnya gitu. Sebetulnya ketika tahun 1936 pemuda Persis secara lembaga berdiri, ada tidak keputusan secara lembaga pemuda Persis menurut sebuah kebijakan politik? Bagaimana format politik pemuda Persis dari masa ke masa dari 36 terus sampai mungkin sampai Setia memimpin Jamiah Pemuda Persis tingkat pusat? Apakah memang pemuda Persis itu kebijakan politiknya harus selalu berbanding lurus dengan Persis, atau memang pernah suatu ketika pemuda Persis punya kebijakan sendiri yang itu berbeda dengan Persis? Itu yang ingin kami ketahui, sehingga itu menjadi sebuah kebijakan kami. Karena kami kalau kita lihat masa sekarang ini terkesan pemuda Persis di tingkat pusat sampai daerah harus selalu berbanding lurus kelihatannya kebijakan politiknya dengan Persis itu. Nah, ini secara sejarah bagaimana? Apakah memang seperti itu atau memang ada hal yang lain? Walaupun sebetulnya ketika saya ke Setia minta makalah saja, Setia ngasih makalah cukup berbobot sebetulnya. Dia kasih sebetulnya buku sebetulnya Islam dan Kebangsaan. Aduh, cinta ya mah meneliti lagi cinta ya mah ya perlu profesor akan Hasan. Tapi kata Setia di emailnya saya baca itu untuk kita diskusikan hari ini. Dan walaupun mendiskusikan itu, saya minta nanti Setia sedikit mengupas masalah gerakan politik sejarah politik pemuda Persis. Yang kedua, nah ini mantan ketua umum PW Pemuda Jawa Barat kita, Ustaz Sephan Sodian Farid, yang diminta oleh panitia untuk memaparkan praktek politik Pemuda Persib Jawa Barat. Ini berdasarkan beliau sering pakar juga pengalaman ketika memimpin Pemuda Persib Jawa Barat masa jihad 2007-2011. Ini bagaimana dinamikanya, bagaimana sebenarnya Pemuda Persis, dan mungkin kisi-kisi sudah ngobrol saja dengan Ustaz Tarif apa yang disampaikan, sehingga nanti beliau bisa memaparkan secara pengalaman, secara kondisional waktu itu, dan mungkin sekarang juga bisa dijadikan patokan bagi kita pimpinan Pemuda Persis tingkat wilayah, tingkat daerah, bagaimana saja bersikap dalam berpolitikan, khususnya sudah memasuki pilkada saja. Karena kan orde baru, orde lama ada pilkada gitu. Jadi pasti beda kebijakan politiknya. Menurut saya ketika memimpin PW kan udah pilkada gitu. Jadi sekarang masih pilkada. Sebaiknya bagaimana kita ketika muswil kayak ketika pilgub, nah kalau kita kan punya kebijakan sendiri. Sebelum dimulai, saya akan baca CV-nya dulu. Yang pertama, ini saya sesuai acara saja, Setia dulu, nanti yang membacakan. Nama Dian Bahtiar, alamat Kompleks Taifers Garut, Jalan Aruji, Kartawinata, Tarogong Kidul, Garut. Tempat tanggal lahir Ciamis 20 Juni 1979. NPA 010001. Pekerjaan wira swasta, status menikahan sudah menikah. Nomor HP telepon 081 546 956 704. Riwayat pendidikan SD Banjarsari Ciamis, pesantren 19 Garut, S1 Unpad, S2 UI, dan S3 UI. Ongoing, on the way, masih berjalan belum beres S3-nya.
Penggalan organisasi PP Muda Persis dan HMI Jatinangor. Pemateri pertama. Untuk pemateri kedua, nama Asep Sudin Farid. Nah ini tawadu, ini dua-duanya gelarnya disebutkan ya, pada dua-duanya bergelar. Alamat Katapang, tempat tanggal lahir Bandung 25 Mei 1976. NPA tidak ada, pekerjaan dosen dan guru pesantren. Status pernikahan menikah, nomor telepon 081 561 18407. Riwayat pendidikan MTS Pres Pamungpe, melalui Pejagalan, S1 Unpad dan S2 Ibnu Khaldun Bogor. Pengawalisasi Ketua PPPS Jabar 2007-2011. Waktu mulai pas setengah 11. Kita akan mulai dari sesuai urutan acara Stadia dulu. Ini bukan diskriminasi tapi sesuai urutan acara. Saya kasih waktu sekitar 15 atau sampai 20 menit lah. Kalau 15 cukup, cukup. Kalau memang perlu silakan sampai 20 menit saja. Nanti pemateri saya kasih waktu 15 sampai 20 menit untuk memaparkan materinya. Silakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Waktu panitia minta makalah ke saya berpikir mau nulis makalah, tapi dipikir-pikir karena yang harus saya sampaikan ini adalah bagaimana masa lalu Persis berpikir tentang politik. Sebaiknya saya hadirkan saja masa lalu itu sebagai data ke kitab. Sampai akhirnya kebetulan saya sedang merencanakan akan menerbitkan 4 buah risalah yang ditulis oleh Hasan yang berkaitan dengan politik. Jadi satu Islam dan kebangsaan, satu lagi judulnya Kedaulatan dalam Islam, satu lagi ada judulnya ABC Politik, dan satu lagi risalah debat taklid, debat kebangsaan. Nah, jadi 4 buku itu, satu buku sedang diketik, dalam proses 3 buku sudah. Tadinya mau saya kirim 3-3-nya, tapi banyak kebanyakan nanti sajalah, ditunggu bukunya terbit lagi. Jadi saya ingin kita bersama-sama mencoba berada dalam situasi di mana Hasan ketika menulis buku ini tahun 41, buku ini diterbitkan pertama kali tahun 41, diterbitkan lagi tahun 72, dan ketika dibaca ulang kira-kira masih cocok nggak kalau diterbitkan zaman sekarang. Lah ternyata setelah dibaca-baca banyak juga orang Persis yang butuh ini bacaan semacam ini, karena ini adalah satu formula normatif mengenai politik, atau boleh dikatakan sebagai format dasar fikih politik Persis itu ada di sini nih, di Hasan.